Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan dengan pertolongan Roh Kudus saja mampukan kami agar boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas 19 ayat 5 yang berbunyi, Yesus berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah kunjungan sebagai tamu yang tidak pernah diduga. Sakeus pernah menjadi orang yang kesepian. Ketika sedang berjalan-jalan di tengah kota, ia bisa merasakan tatapan benci orang-orang yang tertuju kepada dirinya. Akan tetapi hidupnya kemudian berubah total. Clemens dari Alexandria, salah seorang bapak gereja mula-mula, berkata bahwa Sakeus ini lalu menjadi pemimpin umat Kristen yang disegani dan gembala jemaat di Kaisarea. Sosok pemimpin di Kaisarea itu adalah Sakeus, si kepala pemungut cukai yang pernah memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus. Lukas 19 ayat 1-10. Apa yang mendorong Sakeus untuk memanjat pohon itu? Di mata orang Yahudi, para pemungut cukai itu dianggap sebagai pengkhianat bangsa karena membebankan cukai yang tinggi dari bangsanya sendiri demi untuk kepentingan kekaisaran Romawi menjajah mereka. Namun, Tuhan Yesus dikenal luas senang menerima orang-orang seperti para pemungut cukai, orang-orang yang termarginal itu. Sakeus sendiri mungkin bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah Tuhan Yesus mau menerima dirinya juga? Akan tetapi karena perawakannya yang pendek, maka ia tidak berhasil untuk melihat Tuhan Yesus di tengah kerumunan. Ada banyak orang yang mendekati Tuhan Yesus. Mungkin tujuannya dengan memanjat pohon itu memang untuk mencari Tuhan Yesus Kristus dan bertatap muka bertemu dengannya. Sesungguhnya Tuhan Yesus pun sedang mencari Sakeus ketika Kristus tiba di dekat pohon di mana Sakeus sedang memanjat pohon ara itu. Dia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tuhan Yesus memandang sangat perlu dirinya bertamu ke rumah seorang pendosa yang termarginal, yang dikucilkan orang, terutama oleh para alim ulama orang Yahudi. Bayangkan, sang juru selamat dunia ingin meluangkan waktu untuk bersama-sama seseorang yang dijauhi oleh masyarakat. Apakah yang perlu dipulihkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengaku beriman, percaya kepada Kristus, entah itu hati, hal hubungan, atau hidup kita sama seperti Sakeus itu? Kita boleh berharap kepada Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, karena Tuhan Yesus tidak akan pernah menolak kita saat kita mau datang menyembah, memuji, memuliakan namanya, berubah dari sikap yang sifatnya dosa menjadi kekejian bagi Tuhan, untuk metanoia, untuk bertobat 180 derajat berbalik dari dosa-dosa dan kesalahan kita itu, karena Tuhan Yesus sanggup untuk memperbaiki apapun yang telah rusak di dalam hidup dan kehidupan kita. Dia pasti memulihkan kita yang terhilang untuk
boleh dirangkulnya dalam kasih sayang pengampunannya, Dia memberikan arti dan tujuan dari hidup yang baru yang kita nikmati di dalam hidup kita di dunia ini. Mari kita berikan hati kita, walaupun kadangkala memang tidak terduga kehadirannya di dalam hati, akal, pikiran kita melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita. Namun kita memang harus senantiasa bersedia menerima akan kehadirannya untuk menyuci kuduskan kita dari kuasa, dosa, dan kematian kekal itu. Amin. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih karena firman Tuhan yang memang boleh mengingatkan kami sebagaimana tipe orang seperti Sakeus ini sungguh-sungguh merindukan untuk boleh bertemu dengan Tuhan. Dalam perjumpaan kami dengan Tuhan sudah seyogianya, walaupun tanpa kami duga dengan hati, akal, pikiran kami yang serba terbatas ini, tetapi Tuhan tetap mengetuk pintu hati kami untuk senantiasa mau menerima kehadiran-Mu lewat kuat kuasa Roh Kudus, sehingga itulah kunci kebahagiaan yang memungkinkan kami benar-benar menikmati arti dari firman-Mu. Berbahagialah orang yang diampuni dosa-dosa kesalahannya. Kami percaya Bapa bahwa Engkau berkenan untuk melengkapi, menyempurnakan akan segala harapan kami ini kepadamu. Dan setiap sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami yang masih Tuhan perkenankan untuk kami berlakukan dalam hidup ini, termasuk segala kuasa sakit penyakit yang mencoba menguasai diri kami, pasti Tuhan juga menolong kami dengan mujizat kepulihan dan kesembuhan yang daripadamu sendiri, supaya kami tak senantiasa tetap mengandalkan Tuhan, tetap berserah kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami setiap harinya. Amin.